Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Tibun Nabawi. Tibun Nabawi merupakan istilah yang diusung oleh para ulama, diantaranya adalah Imam As-Suyuti, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Dzahabi, dan lain sebagainya. Mudahnya, Tibun Nabawi ini adalah apa-apa yang dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkannya dan dianjurkannya terkait dengan kesehatan, perilaku, dan juga gaya hidup. Adapun Ibnul Qayyim memaknai secara istilah, tib bermakna ilmu untuk mengetahui kondisi tubuh manusia dari aspek kesehatan, baik untuk memelihara kesehatan maupun mengobatinya. Efek daripada Tibun Nabawi ini hanya akan dirasakan oleh orang yang meyakini bahwa Allah adalah pemberi kesembuhan tersebut, sehingga hanya cocok bagi orang yang jiwanya baik. Secara garis besar, Ibnul Qayyim membagi 3 jenis pengobatan Nabi, yaitu yang pertama, pengobatan dengan menggunakan obat-obat alami, kemudian menggunakan obat-obat ilahiyah, dan yang ketiga adalah menggabungkan kedua unsur tersebut. Selama ini yang kita pahami tentang Tibun Nabawi adalah kita berobat dengan berbekam, meminum madu, habatus sauda, memakan kurma, minyak zaitun, dan seterusnya. Apakah Tibun Nabawi hanya bekam, madu, habatus sauda, kurma, minyak zaitun? Tentu saja tidak. Tibun Nabawi ini adalah sebuah konsep di mana Tibun Nabawi ini menerima setiap metode pengobatan, kemudian dengan Tibun Nabawi ini menghilangkan metode-metode yang dia merusak akidah, sehingga semua bisa bernilai Tibun Nabawi asalkan memenuhi kriterianya, yaitu yang pertama, syaratnya adalah harus halal dan thayyib. Halal ini berarti berobat tidak menggunakan hal-hal yang diharamkan atau bahan-bahan yang haram. Thayyib berarti menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak manusia. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan dosis, di mana obat tidak merusak dengan dosis tertentu. Kemudian syarat yang kedua adalah tata cara pengobatan tidak melanggar syariat. Contohnya misalnya melakukan teknik pengobatan bekam, maka di sini seorang laki-laki tidak boleh membekam seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga adalah menyandarkan kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang berobat kemudian menyandarkan kesembuhan kepada dokter atau tabib atau terapis karena dia adalah orang yang pintar, terkenal, atau menggunakan obat yang harganya mahal dan berkeyakinan bahwa dengan obat tersebut bisa sembuh, maka ini tidak termasuk dalam nilai-nilai Tibun Nabawi. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk kepada apa itu sehat. Selama ini yang kita pahami sehat ini adalah hanya berupa fisik, sehingga orang akan berobat, bahkan mungkin cek, yaitu hanya cek secara fisik. Mereka datang kepada dokter atau kepada tabib ketika badan merasa tidak sehat atau kurang nyaman. Padahal manusia itu terdiri dari 2, yaitu fisik dan juga jiwa atau ruh. Nah, ruh sendiri atau jiwa ini terdapat 3 komponen. Ini yang sering terlupakan. Komponen yang pertama adalah spiritual, di mana spiritual ini berkaitan manusia dengan Allah. Di situ ada beberapa unsur, yaitu khauf, roja, mahabbah, dan ikhlas. Khauf sendiri merupakan rasa takut. Roja ini mengharapkan, berharap ya. Mahabbah adalah cinta. Sebagai contoh misalnya seorang manusia melakukan ibadah kepada Allah, taruhlah di situ sholat, maka orang melakukan sholat adalah karena khauf, takut karena siksa Allah, roja, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga, mahabbah karena cinta kepada Allah, dan ikhlas, tidak karena manusia, tidak ingin dilihat manusia, tidak ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Kemudian yang kedua adalah ada emosional. Emosional ini adalah keterampilan. Karena keterampilan, maka ini harus dilatih, yaitu emosional, keterampilan menjaga hati. Menjaga hati agar tetap khusyuk, tetap tenang, tidak merasa iri, dengki, hasad, curiga, dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga adalah mental. Mental ini juga termasuk keterampilan, jadi harus dilatih. Mental ini adalah keterampilan menyusun setiap informasi menjadi positif. Hal-hal yang terjadi pada manusia bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang negatif menurut akal manusia. Tetapi semuanya itu merupakan bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Sehingga ketika kita mendapati suatu kejadian yang mungkin tidak kita inginkan atau anggaplah itu sesuatu yang negatif, maka kita tetap katakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apabila sesuatu yang terjadi pada kita adalah sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang positif, maka kita juga ucapkan alhamdulillah bi nikmati tatimmus shalihat. Kemudian yang keempat adalah fisik. Physical ini juga termasuk keterampilan, yaitu keterampilan memenuhi kebutuhan fisik. Di mana fisik ini dia membutuhkan asupan makanan, minuman, olahraga, dan juga istirahat. Banyak penyakit juga yang muncul karena orang tidak terampil dalam memenuhi kebutuhan fisik. Kita bisa contohkan misalnya orang haus tetapi kemudian tidak segera minum, sehingga mengakibatkan dehidrasi atau mengakibatkan adanya batu ginjal. Atau mungkin orang yang lapar tetapi menunda makan sehingga memunculkan penyakit MAH, dispepsia, dan lain sebagainya. Atau mungkin seseorang yang sudah merasa ngantuk, malam hari ngantuk, tetapi malah minum kopi agar bisa begadang, kemudian mengalami penyakit insomnia. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Baik, kita masuk ke konsep dasar pengobatan. Yang pertama adalah ma anzalallahu, Allah tidak menurunkan da'an suatu penyakit illa anzalalahu syifa, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Nah, di sini memberikan kita sebuah harapan besar, di mana ketika kita mengalami suatu sakit, maka kita tidak boleh putus asa, karena sebenarnya Allah telah menurunkan obatnya. Penyakit itu nanti kita bagi menjadi dua, yaitu jiwa dan juga badan. Sebagaimana kita pahami pembagian manusia tadi, ada jiwa dan juga badan. Jiwa ini biasanya akan muncul penyakit berupa syubhat dan syak, di mana syubhat ini akan menyebabkan manusia menjadi bimbang, bingung, ragu terhadap sesuatu, apakah itu halal ataukah haram. Kemudian syak juga termasuk ragu-ragu, misalnya seseorang yang sudah wudu kemudian ragu batal atau belum wudunya. Kemudian penyakit yang kedua dari jiwa ini adalah syahwat dan hawa nafsu. Nah, syahwat ini biasanya penyakitnya adalah syahwat yang tidak baik. Misalnya manusia punya syahwat terhadap wanita, kemudian dia melakukan nikah, maka ini yang baik. Tetapi nanti syahwat yang dimaksud di sini adalah syahwat yang tidak baik, sehingga seseorang melampiaskan syahwat kepada wanita yang bukan halal baginya. Atau hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan yang melampaui batas. Contoh, ingin memiliki harta, tetapi kemudian dengan cara-cara yang tidak baik. Lapar, pengen makan, tapi makan berlebihan, dan seterusnya. Hal ini nanti juga akan menyebabkan penyakit jiwa dan juga menyebabkan penyakit badan. Ya, bisa menyebabkan penyakit badan. Nah, penyakit badan sendiri secara umum ini merupakan rahasia Allah, dalam artian bahwasanya Allah menguji manusia dengan sakit badan, dan kita harus mencari hikmahnya. Contoh misalnya, orang sudah berhati-hati di jalan raya, tetapi qada Allah ternyata ditabrak, kemudian dia badannya sakit, ada yang sakit. Maka di sini merupakan ujian dari Allah, sehingga manusia harus sabar dan mencari hikmah di balik kejadian tersebut. Kaidah pengobatan badan. Kita tadi sudah mengenal penyakit, maka agar kita tidak jatuh pada penyakit, kita yang pertama harus hifdzus sihhah, menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah al-himyah anil maudi, yaitu menjaga dari perkara yang menyakitkan. Yang ketiga adalah istibrak al-mawadi al-fasad, yaitu membuang atau mengosongkan materi-materi yang rusak. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah hifdzus sihhah atau menjaga kesehatan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian mengalami atau sedang sakit atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, supaya tidak berpuasa dan kemudian mengganti di hari yang lain. Mengapa demikian? Maka orang yang sakit dianjurkan tidak berpuasa karena dia butuh energi untuk mempercepat penyembuhannya. Ketika orang sakit berpuasa, maka nanti dikhawatirkan sakitnya tidak akan segera sembuh. Begitu juga musafir. Musafir ini membutuhkan energi dalam perjalanannya, sehingga dianjurkan untuk tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka energinya habis sehingga nanti bisa mengalami sakit. Nah, ini adalah konsep dalam Islam di mana menjaga kesehatan ini adalah sangat penting. Kemudian yang kedua adalah al-himyah anil maudi, yaitu menjaga dari perkara yang menyakitkan. Contohnya di sini adalah orang yang sakit, kemudian dia harus berwudu. Tetapi ketika dia terkena air, maka sakitnya dikhawatirkan menjadi lebih berat. Maka orang yang sakit ini dianjurkan untuk beralih penggunaan dari air diganti dengan tanah. Kalau di sini dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id, yaitu debu yang thayyib, yaitu yang baik, yang suci. Nah, ini adalah pengganti air dengan debu agar tidak membuat orang yang sakit semakin sakit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah istifraq al-mawadi fasad, yaitu membuang atau mengosongkan materi-materi yang rusak. Nah, tubuh manusia ini berproses, ada siklus. Contoh mudahnya adalah kita makan, ada yang masuk, kemudian kita BAB dan juga BAK, buang air besar dan juga buang air kecil, yaitu ada yang masuk kemudian ada yang rusak dan harus dibuang. Salah satu contoh di sini adalah ketika orang ihram kemudian membotak atau mencukur rambutnya. Maka ini adalah salah satu unsur pengobatan sebenarnya, yaitu menghilangkan materi-materi dan sumber penyakit yang tersimpan di dalamnya. Termasuk nanti ada teknik misalnya bekam atau hijamah. Dia membuang darah kotor, darah yang sudah rusak atau sisa-sisa metabolisme yang harus dibuang. Ini merupakan konsep istifraq al-mawati al-fasad. Insyaallah kita nanti akan membahas tentang 10 perkara yang tidak boleh ada dalam tubuh manusia atau harus segera dihilangkan insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.